Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, saya Dr. Andri Supriyanto akan menyampaikan materi bab 3, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan sistem politik di Indonesia menjadi sebuah sistem politik apabila ada peran aktif dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena kita sebagai rakyat tentu kita akan terundang. Pada bab ini kalian akan saya ajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini nanti diharapkan anak sekalian mampu untuk menganalisis kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga negara. Dari itu anak sekalian, mari kita simak di dalam materi hari ini bahwa struktur politik negara di Indonesia itu terdiri dari dua kekuatan, yaitu kekuatan suprastruktur politik dan kekuatan infrastruktur politik. Apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur politik? Yaitu bahwa suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain merupakan gambaran pemerintah dalam arti yang luas. Ya, terdiri dari atas lembaga-lembaga negara yang bertugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara. Sedangkan untuk infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut itu dapat berperan menjadi pelaku politik dalam satu negara, tetapi dia tidak formal. Untuk keterangan lebih lanjut, anak sekalian, pada pagi hari ini saya sampaikan apa itu suprastruktur politik dalam kandungannya, yaitu bahwa suprastruktur politik kan lembaga yang resmi. Kalau kita ingat dengan kata-kata supra itu kita mempunyai suatu mindset berpikirnya besar gitu ya. Kalau yang infra itu kecil sifatnya. Sekarang kita lihat bahwa lembaga resmi di negara kita ini yang suprastruktur itu meliputi lembaga-lembaga negara. Kita ingat bahwa lembaga negara Indonesia itu ada 8 lembaga, gitu kan? Yang pertama yaitu MPR. MPR adalah anggotanya dari DPR dan DPD. Anggota MPR itu berjumlah 550 ya. Dan DPD berjumlah 4 kali dari provinsi yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada 34 provinsi, kita tinggal mengalihkan itu kan. Dari 4 kali 34, berarti ada 136 dari anggota yang ada dalam DPD. MPR adalah lembaga tinggi. Tugas dan wewenangnya adalah mengubah, menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden pada masa jabatannya, dan juga memiliki susduk atau susunan kedudukan di dalam anggota MPR itu sendiri, DPR, DPD, sama saja itu kan. Kemudian yang kedua yaitu presiden. Kita ingat presiden adalah sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah. Presiden ini adalah dipilih langsung dari rakyat melalui pemilihan umum dengan satu paslon gitu kan. Syarat untuk menjadi presiden Anda lihat pada pasal 6 UUD 45, antara lain adalah berumur 40 tahun dan untuk pendidikannya minimal SMA atau SLTA sederajat. Kekuasaan presiden yaitu membuat undang-undang bersama dengan DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, menyatakan perang, itu presiden itu yang menyampaikan, yang menyatakan, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain dalam rangka kerjasama dengan negara lain, dengan menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan pertimbangan dari DPR. Memberikan gerasi, memberikan amnesti, memberikan gelar tanda jasa, membentuk dewan pertimbangan dalam rangka untuk sebagai penasihat daripada presiden.
Sekarang kita yang ketiga adalah DPR ya. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Jadi anggota DPR itu perwakilan dari partai politik. Kalau Anda itu sebagai DPR otomatis Anda harus bergabung di partai politik. Karena dia tidak boleh independen, dia harus diangkat dari partai politik. Apa fungsi DPR di sana? Tentunya DPR di sini adalah sebagai lembaga legislatif. Dia wewenangnya adalah membuat undang-undang bersama dengan presiden. Haknya yaitu hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan kepada presiden atas kebijakan presiden. Kenapa kamu presiden membuat kebijakan? Ditanya itu oleh DPR. Kemudian mempunyai hak angket untuk mengadakan penyelidikan, menyampaikan pendapat atau usulan, masukan kepada presiden gitu. Hak anggota DPR mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, hak imunitas gitu ya. Jadi DPR punya hak imunitas itu. Kemudian yang keempat adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK itu merupakan suatu lembaga yang bebas, mandiri, dengan tugas khusus dia. Apa itu tugasnya? Tentu BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan di suatu negara. Kemudian setelah BPK itu mengadakan suatu pemeriksaan, dilaporkan itu hasilnya kepada DPR. Bagaimana itu keadaan keuangan negara, kepada DPD juga, kepada DPRD juga itu. Sehingga nanti ada transparansi, good government gitu ya di dalam satu negara. Biar rakyat itu ikut serta memberikan kontribusi membangun negara kita untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur. Sekarang untuk yang kelima adalah Mahkamah Agung atau MA. Ini lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping MA itu sebuah mahkamah konstitusi. Dia harus menjaga konstitusi atau undang-undang. MA membawai peradilan di Indonesia. Baik semua peradilan yang ada di tingkat kabupaten sampai pada tingkat pusat itu di bawah kekuasaan dari MA. Kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan merdeka. Artinya apa merdeka? Bahwa hakim menentukan suatu keputusan, mengambil suatu sikap untuk membuat suatu keputusan, itu merdeka, tidak terintervensi dari pihak manapun. Kemudian yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu di sini memutuskan suatu pembubaran politik atau memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil selisih tentang pemilu. Misalnya di sana ada suatu perselisihan di dalam penggelembungan suara ya dari calon-calon itu ya atau calon daerah, kepala daerah itu yang memutuskan adalah dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden. Dia berwenang untuk mengangkat hakim agung. Dia itu menjaga kehormatan, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dari para hakim di Indonesia. Kemudian DPD merupakan bagian anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Jadi DPD itu independen, tidak dari partai. Jadi beliau itu dipilih oleh rakyat dengan setiap provinsi itu ada 4. Jadi kalau ada 34 provinsi ya dikalikan aja. Di sana ada dari jumlah anggota DPD di pusat. Berikutnya yaitu yang kedua tentang infrastruktur politik. Anda bayangkan bahwa infra itu kecil ya. Di Indonesia itu banyak organisasi itu sebenarnya atau kelompok-kelompok kekuatan infrastruktur politik. Tetapi jika diklasifikasikan ada 4 itu, yaitu partai politik, kemudian kelompok kepentingan, kelompok penekan, kemudian media komunikasi politik. Untuk partai politik di sini adalah merupakan suatu kelompok dari warga negara. Dia itu membuat suatu kelompok dengan sukarela atas dasar persamaan kehendak. Tujuannya apa? Memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, negara melalui pemilihan umum. Jadi partai politik itu memberikan kontribusi terhadap negara melalui pemilihan umum sebagai anggota DPR, menyampaikan aspirasinya begitu ya. Kelompok kepentingan ini adalah kelompok elit itu biasanya. Ya, seperti dari pembayar pajak, serikat dagang, LSM itu termasuk daripada kelompok kepentingan. Dia punya kepentingan dari kelompok itu. Kelompok penekan dia itu mengadakan demonstrasi biasanya. Dia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, mengadakan demo, aksi, mogok, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah media komunikasi. Ini sangat penting sekali pada zaman sekarang, zaman
4.0 ya, kita harus mengikuti bahwa media komunikasi ini adalah sangat luar biasa dalam perannya di dalam bidang politik. Karena apa? Media komunikasi ini adalah sebagai penyalur aspirasi rakyat. Baik itu melalui media komunikasi dalam media cetak maupun dalam media elektronik. Kalau media cetak itu contohnya seperti koran, tabloid, seperti majalah, gitu kan? Seperti brosur-brosur itu. Kalau yang media elektronik adalah seperti televisi, radio, internet. Nah sekalian, internet ini sangat luar biasa di dalam peran politik karena dalam internet ini mengakses semua daripada kegiatan negara sehingga kita bisa memantau langsung sebagai rakyat. Karena Indonesia sebagai negara demokrasi rakyat kan, rakyat yang punya peran penting di dalam kemajuan atau tujuan daripada suatu negara. Saya kira itu, terima kasih anak sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari virus COVID-19 dan segala penyakitnya diangkat oleh Allah sehingga kita semua menjadi barokah, menjadi hidup dengan bisa amal soleh yang banyak, kita bisa mendapatkan pahala sehingga kita bisa masuk surga, selamat dari neraka. Dengan jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan. Ayo jalankan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sukses, semoga barokah. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.